Ustadz Maman, Ustadz Agim sudah datang. Mungkin bisa. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah terhubung dengan guru kita, Hagim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Ya, sehat ya? Ya. Sehat, kita pasang ini supaya lebih kencang suaranya ya. Oh ya, siap. Gimana sekarang lebih bagus nggak pakai ini nih? Coba. Ya, kan? Lebih jelas kah? Jelas. Jelas wajah Ustadz. Udah makin keren, Ustadz. Lagi nyari sorban nih, belum ketemu. Oh ya, mau dicari dulu atau gimana? Ya udahlah, nanggung lah. Itu udah. Ya baik. Maaf ya. Terima kasih bisa hadir untuk bisa memberikan tausiah pada kesempatan hari ini. Ya, dalam rangka ini temanya adalah manajemen kolbu untuk hafiz Al-Quran. Ya, ini bekerjasama dari lembaga-lembaga tahfiz Quran di Bekasi dan sekitarnya. Ya. Di mana aja di Bekasi dan sekitarnya ini? Bekasi dan sekitarnya ya, ada kebanyakan dari Bekasi. Baik, tentunya karena waktu sudah pukul 13. Ya. Pas waktunya ya? Pas waktunya karena kita memang butuh yang pas-pas. Ya, saya mohon maaf ini ya, kopiahnya belum ketemu, nggak apa-apa lah ya. Karena ini pinjam, sedang dalam perjalanan jadi pinjam masjid orang. Ya. Ya, Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk itu mari kita sama-sama dengarkan yang kita rindukan nasihatnya dan tausiahnya dari beliau. Untuk itu. Ya, baik. Maaf ya, sebentar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi nanti di akhirat nanti ada orang yang belajar agama dan dakwah, belajar Quran dan membacanya, ilmu agamanya banyak, dakwahnya juga hebat, Qurannya benar, tahsinnya merdu, suaranya banyak, hafalannya, tapi di akhirat masuk neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang fasihnya, tidak kurang hafalannya. Yang kurang apa? Yang kurang satu saja, hatinya. Dia lebih menyukai, dipuji oleh manusia, diakui oleh manusia, dikagumi oleh manusia, sehingga menjadi tujuan dari belajar agama dan mengajarkannya, tujuan dari belajar Quran dan membacanya. Jadi ini dalilnya sahih nih hadirin. Jadi jangan heran, na'udzubillah, tidak semua orang yang dianggap alim ulama di dunia ke akhirat masuk surga, walaupun ilmu agamanya banyak, walaupun dakwahnya hebat. Tidak semua orang yang berkecimpung Quran, menghafal Quran, yang suaranya merdu, hafalannya banyak dan bisa masuk surga. Tidak semua. Ini dalilnya. Bukan kurang bacaannya, tapi kurang satu saja, yaitu hatinya. Dan yang ketiga adalah yang diadili berikutnya, orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, lalu ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat itu, maka ia pun mengenal dan mengakuinya. Dan Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Ya Allah, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan aku pasti melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau berbuat supaya engkau dikatakan sebagai seorang dermawan yang murah hati, dan begitulah orang-orang mengatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeret di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah bab man qala lirriya was sum'ah. Jadi hadirin, ya nanti juga ada yang ahli sedekah, wah banyak sedekah
dan orang-orang mengaguminya sebagai dermawan. Tidak kurang sedekahnya, tidak kurang perjuangannya di dalam agama. Yang kurang satu saja, hatinya. Niat itu merupakan alamat. Seperti kita kirim surat, salah alamat, tidak akan sampai. Jadi orang yang salah niat dari awal tidak sampai kepada Allah. Dan satu-satunya alamat yang benar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Jadi ibu bapak yang baik, para penghafal Quran yang semoga diberikan keikhlasan dan keistiqomahan oleh Allah, kita memperbaiki tahsin. Tidak cukup kita menghafal siang dan malam, tidak cukup kita bisa serius mengamalkan. Yang awalnya adalah hati. Ada seorang ayah kepada anaknya, nak, yang penghafal Quran anaknya, nak, bapak tidak akan bertanya berapa juz yang sudah engkau hafalkan. Tidak. Bapak juga tidak akan menuntut engkau hafal Quran. Tidak. Bapak juga tidak akan memaksa, ya, harus seperti yang lain. Tidak. Yang Bapak inginkan cuma satu saja, yaitu setiap bacaan Quran bisa membersihkan hati serta jadi amal. Dah itu aja. Gak apa-apa, dan tidak akan dibandingkan. Tidak usah ceritakan sudah berapa banyak hafalanmu. Kenapa Bapak tidak mau nanya? Takut engkau ujub, nak. Kenapa Bapak tidak menuntut? Takut nanti tidak ikhlas kamu menghafal karena tuntutan Bapak. Kenapa tidak membanding-banding dengan yang lain? Karena tiap orang punya takdir masing-masing. Yang penting engkau mencintai Quran, setiap huruf membuat ikhlas sekali, bersih dari ujub. Kenapa ditanya? Takut ditambah-tambah. Baru 9 juz setengah, nanti disebutnya 10 juz. Itu bohong, ya kan? Lalu kamu hafal 10 juz, 15 juz, padahal sudah banyak yang lupa. Tapi ujiannya 9 juz, 15 juz, nanti disebutnya Dewi sudah hafal 15 juz, padahal banyak yang lupa. Tapi engkau mengakuinya 15 juz, jadi bohong. Dan ketika Dewi ini sudah hafal 30 juz, padahal baru hafal ketika setoran. Belum tentu mungkin, tetapi engkau mengakui dirimu sudah hafiz, engkau bangga disebut orang sudah hafal Quran, engkau ingin orang lain tahu, engkau ingin diperlakukan sebagai hafiz, padahal engkau tahu, dirimu tahu bahwa belum hafal. Ya, waktu setoran hafal, tapi selebihnya susah untuk 30 juz kecuali mungkin. Apalagi engkau cuma 2 tahun, lalu dipuji orang, lalu bangga. Terus kenapa Quran yang harusnya membersihkan hati malah jadi ujub, jadi takabur, jadi ria, jadi menuntut orang lain mengetahui, menuntut orang lain mengagumi, ingin diperlakukan spesial, kemudian menganggap remeh kepada yang belum hafal, dengki kepada yang lebih hafalnya lebih banyak. Terus di mana ini teh Qurannya? Ingat loh, nak, Allah itu melihat hati dan amalmu, bukan melihat casingnya. Harusnya bukti dari hadis sahih tadi membuat kita lebih semangat untuk belajar Quran dengan niat yang ikhlas. Tampakan dari luar. Begini saya bantu jawab ya. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, ya fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, bermasalah, ya. Tergantung niatnya untuk siapa. Ibu pasti ingin kelihatan cantik. Untuk siapa, Bu? Bu? Untuk suami, Ustadz. Untuk suami siapa? Untuk suami siapa? Suami saya dong, Ustadz.
Ah, benar. Kenapa di rumah nggak pernah dandan, kalau keluar dandan? Ayo, mau ke undangan, mati-matian, segala dipakai. Di depan suami orang itu. Ketika pulang dari undangan, di depan suami sendiri dibongkar itu dandanannya. Lipstik di hidung, ya nggak, bulu mata palsu, jadi bulu hidung palsu. Aduh, ayo. Tapi itu masih mendingan dibanding ingin kelihatan solehah. Kenapa? Kalau wanita ingin kelihatan solehah, dia pasti menggunakan ibadah hak Allah. Jadi sholatnya dibagus-bagus, kerudungnya disari-sari, tapi supaya dipuji orang. Dia banyak zikir, dia diam. Tapi semuanya itu supaya dinilai solehah. Pasti pakai aksesoris, dia saum, dia tahajud. Nanti tahajud dia broadcast, bangun, bangun, saudaraku bangun, ya. Padahal dia terus aja buka WA. Dia sendiri enggak tahajud, dia kecuali dikit. Tapi dia ingin diketahui ahli tahajud. Senin Kemis ingin diketahui oleh teman-teman ahli saum. Baca Quran ingin diketahui hafalannya sudah berapa. Jadi dia lebih sibuk saja dengan penilaian makhluk dengan menggunakan ibadah hak Allah. Itulah sebabnya yang 3 tadi tidak berhasil ke sorga. Karena mereka menggunakan ibadah hak Allah untuk cari pujian makhluk. Halo? Apa yang kepikir nih kok jadi pada diam semua ini kan? Ya, dianyu. Udah cukup atau gimana? Masih lanjut, Ustaz. Lanjut, Lanjut, A. lanjut AA. Sorban ketemu nih. Pakai. Aduh, ngejar jam 1 ya, pontang-panting gimana nih? Lanjut aja ya. Ini aja ketahuan modalnya. Lebih ganteng itu. Malu lah. Nah, sekarang mah lanjut. Bagaimana sekarang ikhlas? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu putus harapan dari siapapun kecuali berharap hanya dari Allah. Dalilnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Jadi orang-orang yang ikhlas itu tidak ada yang dituju dari semua perbuatannya kecuali satu saja. Semoga Allah, Tuhan saya, Tuhan kita yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, menerima amalan saya ini. Yang penting saya kerja, saya jujur. Gimana kamu udah jujur tapi kamu gak dihargai kejujurannya? Ya gak ada apa-apa. Memang saya jujur bukan buat dihargai. Seorang istri misal kayak suami itikaf, istri curiga, mau kemana Pak? Itikaf. Gak percaya? Ya gak apa-apa, saya izin itikaf Bu. Pulang itikaf dimarah. Dari mana Papa semalam? Itikaf Bu. Bohong, gak percaya. Jumatan aja langka, ngadak-ngadak itikaf. Ya saya udah tua Bu, saya udah sadar terlalu banyak kelalaian. Benar saya itikaf. Gak percaya? Ya nggak apa-apa. Ibu mau percaya atau enggak itu mah urusan ibu dengan Allah. Tapi yang penting saya mengatakan yang sebenarnya. Saya semalam itikaf di Masjid Al-Hidayah. Ibu mau percaya alhamdulillah, nggak percaya alhamdulillah. Karena saya ngomong begini bukan supaya ibu percaya ke saya. Saya ngomong apa adanya karena ini yang diperintahkan Allah. Enak ya. Wah nggak percaya tetap itu meniru omongan si Agim. Saya juga udah dengar ceramahnya. Ya monggo aja nggak apa-apa. Besoknya tuh si ibu pas belanja sayur kata tetangga, istri tetangga tuh,
Mbah makasih ya suaminya ngajak suami saya itikaf. Jadi baik sekarang suami saya berubah, makasih. Oh, kalau Allah waktunya ngejawab, nanti Allah gerakan orang. Anak tahu. Nah sekarang pertanyaan, berapa banyak amal yang ditutup-tutupi seperti nutupin aib? Nah kadang tahajud juga acting, nangis, padahal nangisnya air matanya hasil menguap, tapi suami bangun langsung ada pura-pura. Kadang dilemes-lemes lagi hari Senin. Kenapa ibu lemes? Hari apa ini? Aduh, ingin diketahui saum ya. Kadang-kadang lagi tahajud juga posting ke teman-teman, baru juga seberapa juz langsung diposting. Alhamdulillah ya Allah, pertolonganmu, saya baru seminggu ternyata udah 10 juz saya. Aduh, iya deh. Mau ngapain diumumkan? Ayo periksa. 2, latihannya supaya ikhlas. Tanya, ada orang, tidak ada orang, beda atau enggak? Kalau ada orang kita jadi bagus ya amalannya, tidak ada orang kita tidak bagus. Ciri-ciri tuh karena orang. Kalau orang ikhlas, ada orang, enggak ada orang sama aja. Kan ada Allah, betul? Orang lihat, orang enggak lihat sama. Tapi orang kurang ikhlas, kalau dilihat orang jadi bagus. Kalau enggak ada orang enggak bagus. Ciri tuh. 3. Kalau kita ingin ikhlas, lihat, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Orang ikhlas tuh puji, caci sama aja. Tapi bagi orang yang kurang ikhlas, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci oh patah semangat. Tapi orang yang ikhlas mah lempeng puji mangga, nggak muji nggak apa-apa, dicaci mangga. Mulut manusia cuma seperti ember jatuh, puji caci sama aja dengan ember jatuh, getaran udara yang merambat ke telinga. Dipuji sedunia nggak ada apa-apanya, yang ngasih pahala Allah, yang punya sorga Allah, sampai jeding orang menghina kita nggak ngepek. Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang, betul? Coba ibu punya cicilan, dipuji tetap aja ibu yang nyicil ya. 4, jangan ingin dihargai. Jadi jangan gara-gara ibadah kita tuh jadi pengen diakui orang. Nih kami dari majelis taklim penghafal Quran. Jadi kalau belanja tuh pengen dimurahin. Kalau dia nggak ngemurahin teh jengkel ya. Kalau memang wajar udahlah nggak. Tapi kalau memang di atas kewajaran ya boleh nawar ya. Tapi jangan karena ngapalin Quran, hati-hati loh ya. Kami dari keluarga besar penghafal Quran. Kalau nanti saudara ngemahalin kualat loh kenapa ngapalin Quran jadi pengen diskon gitu kan? Jadi pengen kalau ada apa-apa tuh diperlakukan spesial. Kalau orang tidak memperlakukan kita spesial jadi marah. Lihat aja kualat dia ya. Dia berani ngeganggu para penghafal Quran. Nggak boleh gitu. Kita menghafal Quran bukan untuk dihargai orang. Kita menghafal supaya Allah ridho. Belum tentu diterima juga kita ngapalin ini ya, karena niatnya belum tentu lurus. Yang 5, jangan ingin dibalas budi. Nggak usah diingat-ingat. Nggak usah mengingat-ingat kebaikan. Jangan disebut-sebut. Jangan nunggu orang lain berterima kasih. Jangan nunggu orang balas budi. Dah. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Nggak usah ditunggu-tunggu. Allah tidak akan lupa. Allah melihat semua yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha mengetahui, maha melihat, apapun yang kau kerjakan. Ayo periksa hati bacaan Quran. Jangan sampai
pengen dianggap qori'ah, ingin dianggap hafizah, selalu memaksakan diri pengen jadi imam, ingin tampil, kalau nggak jadi tampil sakit hati, ya nggak jadi tampil kan karunia Allah. Daripada tampil jadi dosa, ya udah nggak harus tampil. Tidak harus kok sedunia tahu kita ngapalin Quran. Belum tentu benar kok niatnya, belum tentu diterima juga oleh Allah, betul? Dah nanti waktunya orang tahu akan ada, Allah beri jalan untuk orang tahu. Tapi kita ngapalin Quran, semoga tiap huruf yang dibaca membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat Allah semakin ridho, karena dari tiap huruf hati kita jadi makin bersih dan jadi amal. Terima kasih. 30 menit. Ya, masalah atau syiah yang sangat baik untuk kita semuanya siang hari ini, yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya. Kita jadi mengerti apa artinya ikhlas ya, dari 5 kiat yang tadi ya. Qul inna sholati wa nusuki itu Al-An'am 162 ya, yang suka kita baca dalam sholat ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya. Ya, baik ya. Ya, untuk selanjutnya adalah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan ya dari menindaklanjuti yang tadi. Ini pertanyaan yang pertama. Ini ada season yang berikutnya adalah 30 menit ke depan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang kami siapkan. Yang pertama adalah begini ya, bagaimana mendisiplinkan diri dalam hal ketepatan waktu dalam belajar maupun mengajar, baik bagi murid maupun bagi guru. Ya, memang kita harus tahu bahwa setiap detik itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Jadi maaf ya, seperti saya takut tadi pontang-panting itu karena sedang ada kegiatan keluarga yang harus dipenuhi dan siap berangkat perjalanan ke Bandung ini. Tapi karena memang sudah komitmen bahwa saya tidak mau sedetik pun, karena telat sejam, telat 10 menit, telat semenit, telat sedetik sama, yaitu telat. Dan setiap telat itu bermasalah. Telat makan sakit mah, telat tidur jerawat ya, telat sekolah ditutup, telat ngantor potong gaji, telat bayar utang didenda. Dan amalan yang paling Allah sukai as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya ya. Jadi orang yang suka telat-telat sesuatu yang wajib dan dia mampu, nah, ini adalah masalah. Jadi gini ibu bapak, kita ingin doa kita diijabah tapi serba telat ya. Tapi giliran keinginan ingin tepat dari Allah, nggak adil dong ya. Ayo, jangan suka menunda, karena tiap waktu sudah ada beban lainnya. Kalau kita menunda satu kegiatan, diundurkan, pasti ada hak dari waktu itu yang akan teraniaya oleh penundaan kita. Kan tiap waktu itu sudah ada posnya ya. Kalau kita tunda, dia akan menghimpit sesuatu yang sudah hak di waktu tersebut. Bagaimana menjaga keikhlasan hati ini, Ustaz? Pertanyaannya, dalam menuntut ilmu di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya, sekarang apa sih yang kita perlukan dalam hidup ini? Yang kita perlukan kan cuma satu dalam hidup ini. Allah, Tuhan kita, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, ridho kepada kita. Ya cuman itu yang paling penting dalam hidup ini, ya kan? Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini diurus oleh Allah, kita tinggal di bumi milik Allah, kita ini selama ini dicukupi oleh Allah, aib kita ditutupin oleh Allah. Allah yang punya segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya, Allah yang bisa ngasih pahala, hanya Allah yang menentukan kita bisa ke surga.
Yang lain selain Allah ya cuman seperti kita, makhluk biasa, la haula wala quwata illa billah. Sama-sama makhluk yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Terus kenapa kita lebih sibuk mengabdi ke makhluk? Kita memang bergaul dengan makhluk, dekat, tapi ya nggak usah berharap apa-apa. Karena berharap juga nggak akan kejadian kalau Allah tidak menakdirkan. Berharap dicintai suami, suami nggak dibalikan hatinya cinta ke kita, tetap ya enak lihat kita, ya kan? Tapi kalau kita berharap dicintai Allah, Allah kuasa membuat suami menjadi cinta. Tapi kalau ingin dicintai suami, belum tentu dicintai suami dan juga tidak akan dicintai Allah. Bukan tidak boleh ingin dicintai suami, tapi harus minta ke pemilik cinta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu tauhidnya makanya harus mantap. Banyak yang belajar Quran, tapi kalau ilmu tauhidnya enggak mantap ya, pasti ujungnya tuh gitu, pengen dipuji, pengen dikagumi, ingin diketahui, pengen udah bukan Allah yang ada di hatinya, dan nggak nyaman hidup seperti itu. Karena apa? Karena Allah nggak suka. Ya, baik. Ya, baik. Yang ketiga pertanyaannya nih, bagaimana menjaga dan melembutkan hati agar hafalan Al-Quran selalu terjaga? Ya. Saya malulah ngejawab ini karena saya bukan penghafal seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya berusaha ngapalin, tapi belum seintensif bapak ibu sekalian. Mungkin dari sisi melembutkan hatinya, Ya, kan melembutkan hati gitu, menjaga, untuk menjaga. Nah, jadi satu ya yang membuat hati kita jadi lembut itu adalah kita harus, kalau dalam surat At-Taubah berapa tuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, gimana tuh surat At-Taubah ayat berapa tuh? Laqad ja'akum, malah jadi lupa lagi ya ini, gugup nih ngadepin para penghafal Quran. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. At-Taubah ayat 128. Berapa Mas? At-Taubah ayat 128. Ya, At-Taubah 128 ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya benar. Nah, itu dari sana kita bisa melihat bagaimana salah satu melembutkan hati ya. Jadi yang pertama itu adalah dengan empati, peduli kepada keadaan orang lain. Jadi kalau lihat seseorang itu, lihat jangan dari kacamata kita, tapi dari sisinya. Tadi saya lihat di sebuah YouTube ya, ada seorang merawat 156 kucing yang cacat. Ada yang kucing yang sengaja dipatahin orang kakinya, dia rawat. Ada yang kelindes punggungnya, dia rawat. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia empati, meraba derita yang lain. Nah, Rasulullah itu sangat empati. Jadi kalau punya khodimat yang bantu-bantu di rumah, nah tempatkan diri kita, kalau saya dalam keadaan beliau bagaimana ya, tidur di kamar yang terbatas, kerja dari pagi, susah ketemu. Makin kita meraba derita orang lain, itu makin lembut hati kita. Dari peka ini jatuhnya nanti ke peduli, pengen melakukan. Maka yang kedua itu biasanya Rasulullah itu sangat menginginkan keselamatan bagi yang lain. Jadi sesudah kita meraba derita, apa nih yang bisa dilakukan ya? Ingin orang yang belum Islam jadi Islam, ingin lihat orang yang bergelimang dosa bisa tobat, ingin lihat orang yang durhaka ke orang tua semoga bisa berubah jadi berbakti, ingin lihat orang yang nggak tahu tentang apa-apa tentang Islam ingin jadi tahu. Jadi posisi kita tuh bukan yang menghakimi orang, tetapi berkhidmat ke orang. Nah, itu posisinya jadi bagus. Misal ini udah hafal Quran nih, udah banyak hafalannya.
lihat yang belum apal tuh, posisi kita tuh apa yang bisa dilakukan supaya membantu. Oh, bacaannya belum bagus, saya bantu dia lebih mudah lupa, apa yang saya bantu. Nah, posisi merunduk begini menginginkan kebaikan bagi orang itu melembutkan. Nah, dan kepada orang yang beriman, Raufur Rahim. Rasulullah itu adalah orang yang sangat penyayang, action, mau aja melakukan sesuatu. Kalau tadi spiritnya ya ingin membuat orang lain semangat, selamat, bahagia, Islam, soleh, terus action, apa nih yang bisa saya lakukan. Jadi tidak hanya ingin. Dari peka timbul ada tekad untuk berbuat. Nah, dari tekad itu kita berbuat. Gaul dengan orang miskin itu melembutkan hati. Kalau gaul terus dengan orang-orang kaya, repot. Tetapi kalau lihat akhirat, gaul dengan orang yang soleh, dengan yang ahli amal soleh, orang yang ibadahnya bagus, yang akhlaknya mulia, itu melembutkan hati. Di samping tentu saja kunci kelembutan hati adalah zikrullah ta'ala. Baik, selanjutnya nih pertanyaan keempat nih, Pak. Masih ada. Jadi, bagaimana agar istiqomah dalam menjaga hafalan di antara sekian banyak kewajiban yang harus kita lakukan setiap harinya? Aduh, saya ini masalahnya juga itu, Mas. Malu Ya itu dari sisi istiqomahnya loh yang udah di ini loh. Ini pertanyaannya kan dari sisi dari istiqomahnya seperti apa gitu. Ya saya malu lah. Gini. Ya. Amal yang dicintai Allah adwa muha wa inqal. Ya. Yang dawam, konsisten. Nah, disiplin itu apa? Oh, mau ada ini ada MQ Digital nggak dari kawan-kawan MQ Digital, ada nggak nih? Siap, ada. Boleh ditayangkan yang memanah enggak? Ya, siap. Terima kasih kawan-kawan. Ya, hiburan dulu dikit ya. Atraksi. Di sini ada hikmahnya di sini. Ini bukan masalah jagoan memanah, enggak. Ini ada pelajarannya ya. Dan AA sangat serius untuk menyampaikan hal ini ke santri, bahwa jangan kagum kepada hasil, karena hasil itu bisa berubah setiap waktu, tapi kagumlah kepada proses. Jadi yang Allah sukai, nah lihat, jreng, mana? Ya, inilah memanah botol, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tepuk tangan ya. Ini AA nih ya. Terserah lah. Santri mah pasrah we, dipanah juga ya enggak. Tiung. Ya. Banyak yang waduh ini hebat, enggak hebat. Itu biasa banget itu ya. Ini bukan hal yang istimewa begini. Udah ampun. Ya. Ini aja bisa jadi ria nih. Ini asli sebetulnya, ya. Asli Mas, asli ya. Gini, jadi ini memanah botol di atas kepala ini itu bukan sesuatu yang istimewa, itu hasil dari istiqomahnya berlatih. Jadi kalau latih pada proses. Nah, yang disebut disiplin adalah kemampuan seseorang melakukan apa yang dia tahu harus dilakukan, itu disiplin. Kita banyak tahu harus melakukan ini itu, tapi kita nggak melakukannya, itu kurang disiplin. Halo, jelas tidak nih? Jadi ibu bapak, saran saya sih, saya mah jadi kecemes terus nih oleh grup ini nih. Habis ceramah ini saya mau ngapalin lagi, murojaah lebih banyak lagi. Baru menang teori ini, jadi saya percaya sekali bahwa pertolongan Allah itu diberikan satu kepada orang yang ihris ala ma yanfa'uk, orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan apapun. Yang kedua wasta'in billah, orang yang betul-betul minta tolong kepada Allah. Jadi yang pertama kan ini dalil lengkapnya begini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairan. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, lebih baik dan lebih dicintai Allah
daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Ada lanjutannya nih ya. Ihris ala ma yanfa'uk, dan berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'azaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Wa in asabatu syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kada, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu, Allah memberikan suatu kejadian, janganlah engkau mengatakan seandainya saya begini pasti akan begitu, seandainya akan begini. Tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, kul qadarullah, ini adalah takdir Allah. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Fa inallahu taftahu amal syaiton, karena perkataan seandainya membuka pintu masuk tipu daya setan. Jadi maksud saya ini antusiaslah untuk sungguh-sungguh. Poinnya adalah bukan dihafal, tapi poinnya adalah bersungguh-sungguh meluruskan niat, bersungguh-sungguh menghafal, bersungguh-sungguh mengamalkan. Gitu aja. Perkara lupa taubat lagi. Ya. Ya, baik ya. Wah, Ya, saya masih banyak ada sekali. waktu. Saya 15 banyak. ke depan, 15 menit ke depan nih. Masih Ya. ada beberapa pertanyaan nih. Bagaimana dengan istilah hati dulu baru amal, atau enggak apa-apa tidak baik ibadahnya, yang penting hatinya baik? Pertanyaannya. Ya, dua-duanya satu paket. Tapi hati itu benar-benar duluan, karena hati itu ruhnya dan amal itu jasadnya. Jadi kalau hatinya enggak baik, seperti tadi kan jasad banyak melakukan, ya enggak? Tapi kalau ngomong yang penting hati, tapi jasadnya enggak mengamalkan, ya enggak juga, karena bukti dari hati itu adalah amalnya. Walaupun mungkin ada yang terbatas kemampuan amalnya, ya. Tapi hatinya ikhlas, tapi dia fisiknya tidak sanggup, memorinya terbatas, pahalanya boleh jadi lebih besar daripada yang beramal tapi kurang ikhlas. Iya. Itu Lalu yang penting pertanyaan baik, nggak apa-apa nggak pakai jilbab juga, yang penting hatinya baik. Ya nggak bisa, hati baik itu pasti berusaha memenuhi apa yang Allah sukai. Dia tuh sebetulnya hatinya baik, cuman ngomongnya aja kasar, nggak bisa. Karena hati baik pasti ngomongnya juga akan menjadi baik. Ya. Baik, selanjutnya nih, apakah ada tanda-tanda khusus nih bahwa amalan kita itu ikhlas dan terima oleh Allah itu? Ada tanda-tanda khusus enggak ini? Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah menyampaikan di antara ciri-ciri diterimanya amal, ya, selain niat dan caranya benar, yaitu ketika beramal dia diberikan kenikmatan dalam amal itu. Misalkan sholat seseorang ini disukai Allah, nah pada waktu sholatnya itu dia khusyuk sekali, nikmat. Misalkan sedekahnya diterima Allah nih ya. Nah pada waktu dia melakukan sedekah tuh betul-betul dia diberikan kenikmatan bersedekah tanpa pamrih. Ya, tidak ada arep-arep apapun, penilaian, pengakuan, penghargaan dari makhluk. Jadi dia tuh nikmat sedekah, ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang sembunyi-sembunyi. Dia nolong orang tuh nikmat aja. Memelihara atau merawat anak yatim, merawat binatang, tapi ikhlas tuh diberi nikmat oleh Allah. Seperti doa yang akan diijabah oleh Allah tuh dia diberikan nikmat khusyuk ketika munajat. Nah, jadi salah satu ciri amal yang diterima Allah tuh pada waktu beramalnya dia juga sudah diberi hadiah menikmati amal itu. Karena ada yang sedekah uring-uringan, nolong orang marah-marah, ya kan? Tadi tadi nanya kan juga ya, yang kalau masak itu ya enggak, kenapa jadi marah-marah pada udah masak, ya gitulah. Baik. Lalu ini apakah menceritakan hafalan nih? Kita udah menghafal nih dalam rangka dakwah, itu boleh ya? Boleh atau enggak ini? Menceritakan nih dalam rangka hafalan kita diceritakan. Oh, dalam rangka dakwah. boleh kalau niatnya sebagai syukuran. Cuma ya tipis itu ya. Biasanya nih ya, ini kita aja ya. Kalau orang udah nyeritain dirinya sendiri, itu ada kecenderungan pakai bohong, suka ditambah-tambah.
Pokoknya orang kalau udah cerita diri ya, nah itu di upgrade tuh, kecuali berat badan yang jarang ditambah tuh ya. Alhamdulillah saya sudah hafal 15 juz. Padahal kalau tanya ke hati kecil, benar 15 juz hafal. Benar tidak nih? Asli nih, pasti hatinya ragu-ragu tuh ngomong gitu teh, ya kan? Tapi kalau niat dakwah ya alhamdulillah saya baru belajar menghafal, dan kalau setoran sih sudah 15 juz, tapi ya itu dia belum tentu hafal seperti yang sudah mungkin. Nah gitu, jadi jangan di upgrade ya seakan-akan udah mungkin, udah apa, udah semua, dan kita tuh bangga dengan pengakuan ini dia yang hafal 15 juz, padahal kita tahu baru 14 setengah juz tuh kita apa ngambil yang bohongnya, ya kan? Halo? Iya. Jadi kalau mau cerita diri ya hati-hatilah, jangan pakai bohong, jangan pakai ditambah-tambah, jangan sampai ngebohongin hati sendiri. Padahal hati kita tahu, ini saya nggak hafal nih, baru setor aja kok hafalnya, ya nggak? Halo? Ya. Apa yang kepikir? Nanya aja dari tadi, ayo. Ya. Bang Maman? Ya terakhir nih. Enggak, saya mau nanya. Nanya gimana, Cak? Apa yang kepikir dengan apa yang disampaikan ini? Kalau saya pribadi Ya memang Masya Allah, luar biasa. kalau ikhlas itu nggak ada ujungnya ya. Jadi kalau orang merasa sudah ikhlas pasti belum ikhlas. Karena orang yang makin ikhlas itu Allah kan maha tahu isi hati orang. Jadi makin seseorang itu hatinya ikhlas, nanti Allah akan terus berikan bimbingan untuk tidak menjadi riya. Jadi dia, saya tuh udah ikhlas nolong dia, tapi dia kok kayak gitu, pasti nggak ikhlas. Karena orang ikhlas tuh malu sekali untuk mengakui dirinya ikhlas. Karena Allah perlihatkan kepada dirinya tuh sesuatu yang membahayakan. Ikhlas itu ada 3 tempatnya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal kita bisa lurus, ya Allah saya berniat menghafal Quran karena Engkau. Lillahi ta'ala, semata-mata karena Engkau. Jadikan setiap huruf yang saya baca benar-benar membuat Engkau ridho, wahai yang maha mendengar. Mulailah belajar. Nah selama belajar itu beda lagi ya. Ternyata kita udah 2 juz, sedang teman baru 1 juz, udah ada lagi bengkok itu ya. Makanya harus waspada. Nah, sesudah itu, sesudah selesai nanti ada lagi sesudahnya, yaitu pengen pamer. Nah setiap waktu harus dievaluasi niat ini, setiap waktu harus diperbaharui. Ya terakhir nih, ya ini terkait dengan keikhlasan tadi. Bagaimana menjaga keikhlasan harus membayar sekolah di tengah kebutuhan mencari ilmu dalam masa pandemi ini. Membayar sekolah gimana, Mas? Ya ini sekolah pertanyaannya. Ya bayar sekolah kan kewajiban, enak aja kita dapat ilmu, mau nebeng gratisan melulu. Jangan. Kalau kita sanggup bayar, uangnya juga milik Allah. Masa kita dapat ilmu, anak dapat ilmu ingin cuma-cuma ya, sedangkan gurunya harus membanting tulang mencari nafkah, dan untuk mendapat ilmu pun guru kan harus, ya tapi kan gurunya harus ikhlas. Ikhlas itu urusan beliau, bayar itu kewajiban kita. Harus senang kita membayar ya, karena dengan demikian kita jadi jalan rezeki kepada para guru, kepada sekolah. Jangan merasa senang kita dapat sesuatu tanpa berbuat sesuatu. Jangan. Masya Allah, udah gluduk nih. Gluduk, ya. Ya, karena sudah gluduk, jadi ini untuk selanjutnya penutup doa. Karena untuk bisa memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik ya, mohon maaf penyampaian saya seperti ini, tapi mudah-mudahan di balik segala keterbatasan saya menyampaikan, Allah izinkan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, hapuskan seluruh aib kami, sekelam apapun,
sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni, kami jarang sekali mencari ridho-Mu, lebih sibuk mencari ridho makhluk-Mu. Ampuni niat kami jarang ikhlas ya Allah. Ampuni ibadah kami pun jarang khusyuk. Ampuni hati kami lebih banyak berharap dari hamba-Mu, bukan berharap dari-Mu. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah, sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Ampuni kami jarang bersyukur ya Rabb, bahkan banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ampuni ya Allah, kami jarang sabar ketika ujian kami jalani. Ampuni kami jarang sungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Kau ridhoi. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu dengan syariat Quran. Limpahkan taufik hidayah-Mu ya Allah dengan Al-Quran. Limpahkan kecintaan kami padamu dengan bimbingan Quran. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah senantiasa bersama Al-Quran-Mu. Karuniakan hati yang lurus. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ampuni Allah, kami berlindung kepadamu dari musyrik, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apapun yang tiada kami tahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih ahli juga di sini, ada pimpinan-pimpinannya ya. Terima kasih nih Pak Ketua Yayasan, Pak Bintang Cahyono mana? Adakah? Juga pembina Ustadz Saiful Anwar Al-Hafiz, Masya Allah, jazakallah khair. Maaf ya, saya kayak gini, malu sebetulnya, sejujurnya sih minder nih. Tapi dah gimana, dah takdirnya begini ya. Justru malah indah melihatnya. Saya aslinya abis ini mau ngapalin lagi, lebih semangat lagi nih. Semangat sama menantunya. Oh iya, oh kenal tuh menantu Ustadz itu Ustadz Maulana. Nah, suatu saat bareng acara HNI. Oh, Masya Allah. Ya saya malu tuh, tapi ya malu nggak menyelesaikan masalah. Saya mau belajar. Jazakallah. Semoga undangan ini hikmahnya membuat saya lebih semangat belajar, menghafal Quran lagi nih. Emang lagi rada kendor ini. Allah takdirkan begini supaya malu. Jazakallah khair Ustaz ya. Ya Allah. Kiranya ini ya. Masya Allah, doakan saya supaya bisa ikut menghafal juga ya. Masya Allah, insya Allah. Ini ya Ustaz. Saya pamitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kelas AA yang telah memberikan tausiahnya, dan mudah-mudahan yang akan menjadi motivasi untuk kita semuanya yang hadir dan mengikuti acara pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya tentunya kami dari atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Yayasan Muhammad Khairun Nas, dan ada 5 lembaga yang tergabung pada acara pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya 6 lembaga ya. Tapi sebelumnya ini ada informasi yang perlu saya sampaikan. Ini baru ya. Ini ada door prize ya. Door prize mungkin saya sebutkan. Ya betul ya. Ustazah, yang mungkin saya ini ada diskon 20% dari kacamata Kak Yon untuk
peserta atau ini yang kehadiran sampai dengan tepat waktu ya, on time 12.45 gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, mungkin teknisnya seperti apa nanti dari panitia mungkin yang ini. Ya, betul ya. Di panitia. Ya, baik, untuk itu sekali lagi kami atas nama panitia dari Yayasan Muhammad Khairun Nas Jatisari Bekasi, ya mau saya sebutkan selanjutnya lagi dari LTQ Fikratus Salam Pekayon Bekasi Selatan, LTQ Sohibul Quran Kota Bekasi, Perumahan Taman Narogong Indah Rawalumbu, LTQ Khairu Ummah Setu Kabupaten Bekasi, LTQ Darul Hijrah Jatisari, PTTQ Al-Ikhlas Wika Jatirangun Bekasi. Tentunya kami atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada kekeliruan kekhilafan. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya atas nama pribadi Maman Serayu juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan saya dalam bertutur kata, karena awalnya dari sebuah bunyi terus menjadi nada. Kalau ada kesalahan yang tersembunyi, mohon dimaafkan dengan lapang dada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maman, Masya Allah. Jazakallah. Silakan balik ke host. Izin untuk live.